Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah beberapa nikmatnya, di antaranya yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di aula ataupun di ruangan laba SMPN 3 Motobalika yang kita cintai. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini yang diwakili oleh Ibu yaitu Ibu Kurnia Sari SPD, yang terhormat Bapak Firmansyah SPD selaku Ketua DPP Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat dan yang saya banggakan ibu-ibu bapak-bapak yang telah meluangkan waktunya yang bersamai kami insyaallah sebentar lagi berdiskusi juga bersama kami serta CGP kami tentang visi dan prakarsa perubahan yang disusun oleh Ibu Resi Eka Putri SPY. Untuk menghemat waktu, untuk membuka acara ini, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita mulai, sedikit di sini kami sampaikan bahwasanya Ibu Resi Eka Putri ini lebih kurang 1 bulan sudah berkecimpung di dalam program pendidikan guru penggerak yang membahas mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian juga telah membahas visi sekolah penggerak, kemudian visi dari sekolahnya sendiri yang telah dibikinnya, yang telah dituliskannya dan telah dipaparkannya di dalam kanva yang secantik mungkin yang nanti akan kita bersama, kita akan diskusikan melalui alur bagja dan inquiry apresiatif. Ya, itu tahapannya. Moga-moga nanti kita mengikuti dari awal sampai akhir, baik memberikan saran atau beberapa mungkin yang akan membantu Ibu Resi nanti mencapai visi yang maksimal sesuai visi sekolah yang telah dibikinnya. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja kita ke acara kita yaitu presentasi dari visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Resi Eka Putri SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya, jadi tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi kita mau mengetahui apa ini cita-cita kita sebagai guru, untuk apa, bagaimana murid yang kita inginkan di masa datang. Jadi itulah yang akan kita bicarakan pada hari ini. Nah, sebelum itu kita di sini punya 4 kata ajaib yang harus kita biasakan juga, yang kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Bagaimana kita menerapkannya kepada anak-anak, tentu kita juga menerapkannya untuk diri kita sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah puisi. Puisi ini dari Bung Karno. Ya, jadi saya diizin untuk membacakan puisi di sini. Jika aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Banting di pantai Nil itu, aku mendengar lambung saja Indonesia. Jika aku melihat sawah kuning menghijau, aku tidak lagi melihat padi kuning menghijau. Aku melihat Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, itu adalah pembawaan puisi dari aku bagian Indonesia. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah yang terlintas dalam pikiran Bapak dan Ibu ketika saya membacakan puisi aku melihat Indonesia? Kira-kira Bapak Soekarno ini apa yang disiratkannya dalam puisinya ini Bapak dan Ibu? Mungkin bisa salah satu Bapak dan Ibu komentar. Ibu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya
dari sana kita bisa melihat apapun yang terjadi, baik itu tarian, baik itu udara, apapun itu yang terjadi, sebenarnya kita itu sudah sudah merasakan hawa Indonesia. Tidak tentang tarian, dimanapun tarian itu berasal, dimanapun lagu itu berasal, nafas yang kita rasakan juga sebenarnya adalah nafas Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Andri Putri. Terima kasih atas kata-katanya. Betul sekali. Puisi tersebut itu adalah menunjukkan visi Presiden kita akan dia melihat visi ada Indonesia di sini. Jadi tidak lagi melihat kepada oh ini dari Batak, ini dari Medan, oh ini dari Maluku, ini dari Jawa, ini dari mana. Tapi yang dilihat adalah ini adalah satu kesatuan dan itu adalah Indonesia yang menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dan keragamannya. Dan dari beliau kita belajar bahwa visi ini dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Bisa jadi berbentuk visi, bisa jadi yang harus menyemangati dan menggerakkan hati. Tapi untuk membuat itu kita juga perlu kolaborasi dari setiap anggota dalam suatu komunitas. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru? Kita adalah seorang guru, kita sudah mengajar di sekolah, tentu kita punya impian atau harapan. Sebagaimana visi tadi adalah impian atau harapan tentang murid kita nantinya di masa depan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya punya satu sticky notes, saya akan membagikan sticky notes untuk Bapak Ibu. Nanti bisa dituliskan apakah arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru. Kenapa itu penting? Begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu, itu adalah apa arti visi pentingnya visi bagi kita sebagai seorang guru. Kenapa kita harus punya visi? Sepertinya penting kali di sini bagi kita ya. Karena tidak panjang aja jawabannya. Baiklah, sepertinya sudah selesai. Boleh Bapak dan Ibu silakan ditempelkan ya di sebelah di belakang wakil kepala sekolah kita. Ya, terima kasih Bu Putri. Di belakang Bu kepala.
Baiklah, saya boleh meminta untuk satu orang untuk membacakannya, Bapak? Dan sekalian kita berbincang. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu untuk memberikan saya ini untuk mengajarnya. Baik, saya akan membacakan satu persatu. Yang pertama, visi itu penting bagi guru, karena tanpa visi kita tidak akan mampu melaksanakan dan evaluasi dalam pembelajaran dan pendidikan. Yang selanjutnya, arti penting visi bagi saya yakni untuk mengetahui apa tujuan keinginan yang kita harapkan dari suatu kegiatan. Dan selanjutnya, apa arti penting visi bagi kita atau bagi seorang guru untuk membentuk anak yang berakhlak baik. Dan selanjutnya, apa arti penting visi bagi kita sebagai seorang guru kalau tidak ada visi kita di sekolah maka kita sebagai warga sekolah tidak akan terarah. Dan selanjutnya arti penting visi bagi seorang guru adalah untuk melangkah ke depan untuk yang lebih baik. Dan selanjutnya kita tahu apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum menjalankan misi. Dan selanjutnya dalam visi suatu lembaga akan mengetahui apa yang ditunjuk dalam suatu pembelajaran dan bagi seorang guru akan menjadi fasilitas dalam sekolahnya. Terima kasih, Pak. Nah, itulah tadi yang sudah dibacakan oleh Bapak. Apa arti pentingnya visi? Yaitu untuk karena tanpa visi kita tidak akan mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Begitu ya, Bapak dan Ibu. Baiklah, kita akan lanjutkan. Nah, dari pendapat yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan tadi, yang sudah kita daftarkan di dalam papan tulisan, maka bisa kita simpulkan bahwa visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin itu nanti akan terwujud di masa yang akan datang. Nah, visi ini ibaratkan petunjuk arah yang akan membantu kita berjelajah untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita harus memiliki visi. Akan kita kemanakan arah tujuan pendidikan kita di sekolah ini? Mau jadi bagaimana output dari sekolah kita ini? Apakah yang berakhlak mulia, yang berkarakter, yang cerdas, berbudaya, semuanya maka kita tuangkan tadi itu ke dalam visi. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana dari maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai setinggi-tingginya baik sebagai manusia atau anggota masyarakat. Nah, jadi anak-anak kita itu Bapak dan Ibu itu ibaratkan kertas yang sudah tertulis. Jadi dia dari lahirnya itu ibaratkan kertas yang sudah ada tulisannya, namun tulisan ini hanya sama-sama saja. Nah, inilah gunanya kita menuntut dunia. Dalam di kelas di sekolah kita tuntut supaya dia sesuai dengan kodratnya. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan apa yang bagus-bagusnya tadi itu. Misalnya yang bagus dari dia apa? Minatnya, bakatnya, maka kita tebalkan itu. Dan yang tidak bagusnya tadi jangan kita tebalkan, kita biarkan saja. Kalau perlu mungkin kita bisa masalahkan sehingga itu hilang dari dia. Nah, itu disebut dengan menuntut sesuai dengan kodratnya tadi. Jadi tidak kita paksakan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak. Jadi kita tuntut, misalnya ada bakat dan minat dalam puisi, dalam menyanyi atau apa. Jadi kita asah itu lebih kuat lagi. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, itu sesuai dengan kita sekarang memiliki namanya profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana seorang guru itu kita bisa menerapkan semua ini kepada anak-anak kita. Itu kita punya lagunya ya, Bapak dan Ibu ya. Ada yang tahu lagunya? Bapak Cahyo mungkin tahu lagunya? Profil pelajar Pancasila itu ada 6, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua kreatif, gotong royong, mendapatkan kebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Nah, Bapak dan Ibu, yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dan berakhlak mulia itu merupakan satu kesatuan. Bagaimana kita mau anak kita ini nanti dia menjalankan agamanya, beragamanya sehingga berakhlak mulia tadi. Ada kreatif, kemudian ada gotong royong, kita melatih dia
mulai bersama temannya, bersama kita juga berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga mandiri. Selanjutnya, mari kita berimajinasi tentang murid kita di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu kita menghayal sekarang. Ya. Jadi kita berimajinasi, mau seperti apa sih murid saya yang di masa yang akan datang? Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita mengisi kalimat numpang. Nah, di dalam papan di atas papan tulis sudah saya tempelkan, di sana ada 6. Nah, ini yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Dan Bapak Ibu, bagaimana murid yang kita impikan? Jadi saya di sini akan membagikan sticky notes. Baiklah, Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita memimpikan murid-murid yang. Dalam sticky notes itu sudah saya kasih nomornya. Jadi itu nomor 1 untuk pertanyaan yang pertama. Jadi silakan diisi dulu bagaimana murid yang Bapak Ibu impikan. Apakah yang bagaimana Bapak? Apakah mungkin yang berakhlak mulia? Apakah murid-murid yang santun? Gitu ya. Oke, sudah selesai ternyata. Kita lanjut slide kedua, yakni kita percaya bahwa murid adalah. Jadi kita tuh percaya bahwa murid kita itu adalah yang bagaimana? Bahwa murid itu adalah yang begini. Bahwa murid itu adalah sebenarnya manusia yang baik, gitu. Bahwa murid itu adalah yang memiliki bakat. Jadi baiknya jangan di sini. Sudah? Mantap kan? Oke, dan selanjutnya di semua kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan Bapak Ibu? Apakah kita mengutamakan prestasi? Mungkin. Ataukah kita mengutamakan anak-anak yang santun? Mungkin. Atau apa yang kita utamakan di sekolah kita? Ini agak samanya. Lanjutkan yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang paling disadari dari murid kita yang sering kita tekankan.
Kita lanjutkan. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kita warga di sekolah ini yakin untuk. Masih semangat ya Bebe, walaupun sudah pulang sore ini. Oke, satu yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang berikut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang sudah selesai. Bapak Ibu boleh didengarkan ke sini. Yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang pertama, saya yang memimpikan murid yang berekspresi dan berpendapat. Dan ada juga saya memimpikan murid yang kreatif, mandiri, jujur, dan disiplin. Dan ada juga saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan beriman. Dan ada juga memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan bernalar kritis. Dan ada juga soleh atau solehah yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti, yang luhur dan berpikir kritis, semangat dan belajar. Dan ada juga beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, peduli dan bernalar kritis, dan punya berintegrasi. Dan ada juga pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang punya potensi luar biasa. Dan ada juga murid itu adalah individu yang mempunyai potensi dan keistimewaan tersendiri yang harus diarahkan. Dan ada juga seorang yang mempunyai bakat atau potensi yang luar biasa. Ada juga saya percaya bahwa murid adalah seseorang yang mempunyai potensi bakat yang luar biasa. Dan ada juga yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali optimal mungkin. Dan ada juga potensi yang luar biasa untuk merubah kehidupan bernegara dan memiliki bakat yang berbeda juga. Dan yang pertanyaan ketiga, di sini di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Ada juga saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Dan pendidikan yang berkarakter, saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ada juga yang diutamakan adalah mengutamakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dan ada juga di sekolah saya mengutamakan pendidikan dan berkarakter. Ada juga kedisiplinan, sopan dan santun. Kemudian pertanyaan di sini, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid harus mengutamakan budi pekerti.
Kemudian kita bisa menyimpulkan kalimat Numpang itu. Berarti kira-kira kesimpulan kita dari yang kita baca tadi itu adalah kebanyakan adalah berbudi pekerti ya, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, apalagi berbudi pekerti luhur. Itulah yang kita utamakan. Kemudian ada yang kreatif tadi saya bilang. Kemudian apalagi kritis, bernalar kritis, ada yang mandiri, ada yang jujur dan ada yang disiplin. Baiklah kita lanjutkan, kita lihat dari visi yang sudah dibuat oleh sekolah kita atau visi sekolah kita sendiri, yang mana itu adalah terwujudnya siswa yang berimpact, berprestasi dan berbudaya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah visi yang sudah kita buat ini sudah sesuai dengan yang kita impikan dari kalimat Numpang yang tadi? Bagaimana? Bapak dan Ibu, apakah sudah sesuai? Misalnya ini visi kita terwujudnya siswa yang berimpact, sepertinya sudah sesuai tadi ya, beriman dan bertakwa ya, kemudian berprestasi dan berbudaya. Sudah sesuai? Baiklah, sudah sesuai. Berarti tidak ada yang perlu kita tambahkan. Kalau berprestasi, apakah sudah termasuk mandiri? Apakah sudah termasuk kritis misalnya? Apakah sudah termasuk kreatif gitu? Sudah ya? Ya baiklah Bapak dan Ibu, kalau sudah sesuai kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya terwujudnya siswa yang berimpact, berprestasi dan berbudaya. Apakah visi sekolah kita ini dia yang saya bilang tadi? Apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai dari murid kita? Sudah Bapak dan Ibu? Sudah. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diterapkan menjadi berbeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain? Maka sudah ada yang ditetapkannya sudah berbudaya. Oke. Ya lanjut. Nah ini adalah prakarsa perubahan Bapak dan Ibu. Jadi untuk dalam kita membuat visi itu tentu kita akan membuat sesuatu hal supaya visi kita tadi itu kan tercapai ya gitu ya. Nah ini adalah prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang keempat, apa saja langkah konkret kita yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana rancangan waktunya? Nah, contoh perilaku konkretnya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu perilaku konkret yang kita lakukan adalah guru masuk tepat waktu. Yang kedua, ramah kepada anak. Yang ketiga, mengajar dengan menyenangkan. Atau misalnya orang tua mendampingi belajar dan murid yang disiplin dan sopan santun. Jadi menurut Bapak dan Ibu semuanya, bagaimanakah kita, apa yang bisa perilaku kita yang kita laksanakan, yang kita lakukan agar visi kita ini tercapai dari guru? Selain daripada guru ramah kepada anak gitu Bapak dan Ibu, apa contoh perilakunya? Ibu wakil dari contoh perilaku yang kita lakukan agar visi kita ini tercapai Bu? Dari guru boleh, sebagai guru kita boleh mendapatkan diri, sebagai apa ini, sebagai orang tua boleh, sebagai anak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi visi kita ke depan itu kita ini sebagai guru tidak besar-besarnya untuk mengimbau anak kita untuk beribadah ya, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kita tidak besar-besarnya setiap hari atau mengajak anak untuk sholat. Seperti yang kita laksanakan di sekolah kita, setelah pulang sekolah kita melaksanakan sholat subuh. Pada pagi hari kita melaksanakan sholat duha. Terima kasih. Terima kasih kepada yang mewakili kita. Benar sekali, salah satunya perilaku yang kita contohkan sebagai guru untuk mewujudkan visi kita tadi yang menciptakan
kita sebagai orang tua, kita harus sering kasih informasi dan bertanya informasi tentang apa-apa yang ditugaskan, contohnya buat tugas. Kalau tidak paham, sering kita berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan. Visi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, murid-murid mengajari bagaimana agamanya, kepercayaannya, dan juga akhlak-akhlaknya. Yang kedua, berkebinekaan global. Elemen kuncinya mengenal dan menghargai budaya, ya. Nah, dan melakukan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Kemudian prakarsa perubahan berikutnya bergotong royong, yaitu kemampuan secara bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan. Kayaknya gotong royong paling hebat ini di sekolah kita, ya. Itu adalah yang paling unggul. Kemudian mandiri, belajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yakni bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya bernalar kritis. Ini mampu ya secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif dan membangun keterkaitan antara berbagai informasi, mengawasi dan menganalisisnya. Kreatif, pelajar kita yang kreatif mampu berkualifikasi. Nah, itu kita bikin terutama kreatif anak kita terkait dari karya-karyanya dan segala macamnya, menghasilkan gagasannya juga. Nah, selanjutnya di sini saya ada penyusunan misi guru penggerak yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengenali hal-hal baik, kelebihan yang dimiliki dan berupaya untuk melakukan perubahan dengan melakukan kolaborasi. Nah, kita menggunakan namanya ini adalah model Bagja. Model Bagja ini yang pertama B itu adalah singkatan dari buat pertanyaan, yang kedua ada A, ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencananya dan atur eksekusinya. Nah, ini adalah visi yang saya berusaha untuk membuatnya berdasarkan dari pengalaman yang sudah diajarkan oleh fasilitator dan juga pelajar praktik, dan visi yang saya dapatkan dari kelompok saya kemarin, dan ini juga merupakan visi saya, yakni mewujudkan peserta didik yang beriman, berwawasan global,
Terima kasih banyak, kita boleh hapus dulu dokumentasinya. Luar biasa ya pemaparan Ibu Rezi Eka Putri, ya baik dari visi sekolahnya, kemudian juga prakarsa perubahannya mengenai literasi, apalagi saat sekarang ini ya kurikulum mereka literasi dan numerasi itu digalakkan. Kebetulan dari sekolah ini juga sudah ada mengikuti pelatihan tentang literasi. Mudah-mudahan nanti apa yang dibikin oleh Bu Rezi tentang literasi itu dapat terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian ilmu yang didapatkan oleh Bu Rezi tadi sudah dibagikan kepada kita semua, terutama itu 1.4 ya tentang alur bangsa ya visi sekolah Bu Rezi ya. Karena kita manusia ini kata Nabi yang baik itu adalah yang baik manusia itu kata Nabi bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Semoga nanti Ibu Rezi sebagai JDP bermanfaat bagi rekan sejawatnya dalam artian transformasi pendidikan berada di tangan Bapak dan Ibu guru di depan kita. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh sekolah dan apa yang diharapkan oleh Ibu Rezi sendiri dapat terwujud sehingga pendidikan di Indonesia ini maju melalui salah satu yaitu program pendidikan guru bergerak sehingga bisa bergerak dan menggerakkan orang lain ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang sudah ya diberikan kepada kami dan bersama kami sampai detik ini, sore ini, namun masih sabar ya. Begitu juga dengan Bapak Firman Syah SPD ya dari PDP masih setia menemani kita di sini Bapak Ibu. Mungkin besok-besok Bapak itu datang lagi ke sini jadi tidak asing lagi bagi kita. Mana tahu nanti ketemu pula di Padang. Tegurlah Bapak Ibu ini pernah dulu datang ke sekolah kan gitu. Jadi dah kenal dengan Bapak tersebut. Mungkin hanya ini saja presentasi kita pada sore hari ini. Penguatan juga sudah saya berikan kepada Ibu Rezi. Semoga nanti ilmu yang didapatkan baik melalui pembelajaran daringnya, kemudian lokakarya secara luring dapat ditularkan kepada teman-temannya, Bapak Ibu yang lain dan mengikuti jejak beliau sehingga nanti Bapak Ibu gurunya di SMP 3 betul lagi CGP semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kelas sekolahnya nanti kan mengikut itu anggota anggota semua. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.